seperti apa bersama dengan Sekretaris Daerah Manggarai Timur Bapak Boni Hasudungan. Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Boni, salam sehat. Selamat pagi Mbak Femi, salam sehat untuk kita semua. Baik, ini selamat dan profisiat nih Pak Boni ya, luar biasa nih prestasi dan pencapaian dari Kabupaten Manggarai Timur nih Pak ya. Ya, terima kasih atas apresiasinya Mbak Femi. Saya sampaikan salam juga kepada seluruh pendengar setia Radio RRI. Selamat pagi saudaraku semua, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Baik. Terima kasih Mbak Femi atas apresiasinya. Iya, sama-sama Pak Boni. Nah, Pak Boni, di tahun 2020 ini kan Kabupaten Manggarai Timur berada di urutan terakhir penanganan stunting. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat bagaimana kondisi pada saat itu, Pak? Baik, memang pada tahun sebelumnya peringkat Manggarai Timur di peringkat terakhir. Kondisi saat itu terjadi kurangnya dukungan dari perangkat daerah, Pokja, penanganan stunting, sehingga hal ini mempengaruhi penyuplaian data dan lain-lain, sehingga poin-poin penilaian Kabupaten Manggarai Timur sangat rendah sekali, karena terkait dengan konvergensi stunting ini yang ditujukan itu kebersamaan dulu, kerjasamanya dulu, itu yang terjadi di tahun sebelumnya, Mbak. Itu yang menyebabkan kita rendah sekali. Ya. Oke, jadi memang karena data yang dimasukkan ini yang kurang valid atau kurang lengkap seperti itu ya Pak ya? Iya, di antaranya kurang valid, kemudian juga lambat memberi informasi, kemudian juga koordinasinya belum begitu berjalan optimal dan lain-lain. Begitu, Pak. Nah, kalau untuk anak yang stuntingnya Pak, di antara tahun 2020 dan saat ini 2021 berapa banyak anak nih Pak dari data yang diperoleh? Ya. Iya, ini saya secara presentasi saja. Untuk di tahun 2020 itu kita 16,5%, karena prevalensi stunting dihitung secara persentase. Hal ini memang masih lebih baik dari rata-rata entiti di tahun tersebut, yaitu 28,2%. Kemudian di tahun 2021 pas sampai dengan posisi penilaian terakhir dari pengukuran bulan Agustus lalu 9,30%. 9,3% ini masih di bawah target nasional, artinya lebih baik dari target nasional. Target nasional adalah 14% di tahun 2024, begitu Mbak. Oke, berarti ini cukup drastis nih Pak ya, penanganan stunting dinilai cukup berhasil nih ya di Kabupaten Manggarai Timur nih. Bahkan ini di bawah standar nasional nih Pak. Apa langkah strategis yang dilakukan oleh Manggarai Timur nih Pak? Untuk konvergensi stunting ini, karena seperti saya sampaikan tadi, perlu kerjasama, perlu koordinasi yang baik, maka langkah-langkah strategis yang konkret yang sudah dilakukan adalah pertama itu rapat-rapat koordinasi tingkat Pokja stunting dilaksanakan setiap bulan. Rapat ini untuk melihat persiapan rencana kegiatan dan melakukan evaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Itu yang pertama. Kemudian pelaksanaan pada 8 aksi konvergensi stunting dilakukan secara baik dan melibatkan semua perangkat daerah penanggulangan stunting. Kemudian berikutnya kita melakukan pengumpulan data dan informasi dari Pokja stunting untuk diinput di aplikasi Bina Bangga. Ini penting karena penginputan data itu ada penilaian. Dari penilaian itulah kita ada peringkat. Kemudian jika ada perangkat daerah yang lambat mengirim data, maka Bapelitbangda, Bapeda menjemput data tersebut, supaya kepemenuhan data itu bisa kita capai. Lainnya dari data yang ada kita tidak langsung input. Tapi kita lakukan validasi dulu data-data yang masuk itu untuk memastikan apakah data itu sudah benar. Kemudian baru kita input. Karena bisa saja masuk ternyata data tidak sesuai dengan harapan. Kemudian saya berterima kasih kepada seluruh Pokja Stunting Kabupaten Manggarai Timur yang dikoordinir oleh Bapelitbangda. Peran Bapelitbangda besar sekali mengkoordinir seluruh perangkat daerah yang
masuk di dalam Pokja penanganan stunting di Kabupaten Manggarai Timur. Itu langkah-langkah strategis yang sudah kita lakukan selama ini, Mbak Feni. Oke, nah saya tertarik tadi Pak dari langkah strategis yang dilakukan itu ada 8 aksi konvergensi penanganan stunting. Nah ini meliputi apa saja Pak 8 aksi konvergensi stunting ini Pak? Iya, ada 8 aksi konvergensi penanganan stunting ini secara nasional diterapkan. Ada 8, yaitu pertama analisis situasi, ada 4 poin itu. Melakukan analisis untuk mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memerlukan prioritas penanganan. Dilakukan 2 kali setahun, yaitu pada bulan Februari dan bulan Agustus. Nanti hasilnya dilaporkan dalam aplikasi elektronik pencatatan pengukuran gizi berbasis masyarakat. Kemudian masih dalam analisis situasi tersebut, dilakukan analisis mengenai jenis intervensi yang pernah dilakukan. Kemudian mengidentifikasi kendala dalam manajemen layanan 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan ini, Mbak, itu terbagi 2, 270 hari dan 730 hari. 270 hari itu yang dalam kandungan, yang 9 bulan itu. Itu penanganan itu penting sekali. Kemudian 733 hari itu 2 tahun pertama atas anak itu setelah dilahirkan. Jadi 1000 hari pertama sangat mempengaruhi kualitas anak tersebut di masa depannya. Kemudian dibuat sebuah rekomendasi. Kemudian aksi keduanya adalah rencana aksi daerah. Itu ada ditetapkan, disusun dan seterusnya. Kemudian rebus stunting itu untuk menunjukkan komitmen bersama pemerintah dan seluruh stakeholder menunjukkan partisipasi aktif dalam penanganan stunting ini. Kemudian regulasi, ada peraturan daerah, peraturan kepala daerah yang dibuat. Berikutnya yang kelima, pembinaan kader pembangunan manusia, baik di desa maupun di kelurahan, cakupan desa dan kelurahan yang memiliki dana operasional PKM, jadi KPM. Ini juga kita melibatkan teman-teman di desa. Jadi sebagian besar desa sudah mengalokasikan dana untuk penanganan stunting. Jadi hampir keseluruhan sudah mengalokasikan. Artinya kepala desa juga mengambil bagian dan peduli di dalam penanganan stunting. Yang keenam, Mbak, yaitu manajemen data, kemudian ke-7 pengukuran dan publikasi, dan ke-8 review kinerja tahunan. Ini penting untuk melihat apa yang sudah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya atau periode-periode sebelumnya. Begitu, Mbak Feni. Oke, baik. Jadi 8 aksi konferensi penanganan stunting ini sehingga akhirnya melejit nih Pak ya dari tahun 2020 di posisi 21 Pak ya. Tahun ini langsung di posisi 2. Ini luar biasa sekali. Nah, ini bagaimana kerjasama yang dijalin atau kolaboratif nih dari pihak-pihak yang memang ini secara serius, intens untuk penanganan stunting di Kabupaten Manggarai Timur, Pak? Iya, Mbak. Dukungan dari seluruh perangkat daerah selama ini sudah berjalan optimal. Kemudian tim Pokja kita melihat sangat sungguh-sungguh bekerja. Kemudian juga termasuk anak-anak kita, adik-adik kita, sahabat-sahabat kita yang di lapangan, di puskesmas juga mengambil bagian penuh di dalam penurunan stunting ini, dan juga terkait dengan konvergensi ini. Ini penting, konvergensi itu penting karena ini yang menunjukkan dulu komitmen, kesungguhan, dan kebersamaan. Baru efeknya adalah pada penurunan prevalensi stunting. Dan ini puji Tuhan dari SDM yang ada semua sangat mumpuni, dan kita hanya mempertahankan bahkan meningkatkan semangat kerja mereka, motivasi mereka supaya ke depan menjadi semakin baik dari waktu ke waktu. Oke. Nah, ini 1000 hari pertama ya bagi anak nih, 270 hari dalam kandungan 9 bulan, sedangkan 730 hari ini 2 tahun bagi anak yang terus diawasi. Nah, ini bagaimana reaksi keluarganya Pak bagi anak yang mungkin terkena stunting atau bagi ibu-ibu hamil dan anak yang memang diawasi agar jangan sampai terkena stunting? Iya, saat ini kesadaran masyarakat sudah semakin tinggi dengan dilakukannya sosialisasi, kemudian kepada tempat-tempat tertentu yang kita perlu penanganan khusus bersama kepala desa, perangkat daerah dan seluruh stakeholder yang ada. Kita memberi pengertian bahwa betapa pentingnya menangani
anak sejak 1000 hari pertama kehidupan. Di selama kehamilan, asupan gizi, dan 2 tahun pertama pemberian asupan gizi ini menjadi penting, dan kesadaran itu sudah semakin baik. Inilah yang sudah berdampak perlahan-lahan angka prevalensi stunting di Kabupaten Manggarai Timur perlahan-lahan tapi pasti dia menurun, Mbak. Begitu, Mbak, gambarannya, Mbak. Kemudian Pak Boni, bagaimana dukungan anggaran dari DPRD Matim ya untuk penanganan stunting ini? Selama ini dukungan cukup baik, Mbak, karena penanganan stunting ini memang ada anggaran khusus ya, termasuk bahkan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat diberikan kepada daerah. Kemudian di anggaran-anggaran di perangkat daerah memang seperti tidak kelihatan secara langsung, padahal dia berpengaruh. Misalnya anggaran untuk pembangunan air minum bersih, bahkan infrastruktur jalan pun dia berpengaruh karena kemudahan orang mendapatkan akses kesehatan, kemudahan orang untuk mendapatkan pelayanan, diantaranya infrastruktur jalan toh. Kemudian berikutnya termasuk juga pengembangan sektor-sektor pertanian. Jadi ini keroyokan, Mbak, dan peran DPRD selama ini sangat baik sekali, sangat tinggi sekali, sangat antusias untuk mendukung pemerintah daerah dalam hal bupati, wakil bupati dan seluruh perangkat daerah, bagaimana dari semua sektor didukung dengan pendanaan yang memadai untuk penanganan stunting ini, Mbak. Begitu, Mbak Femi. Yang terakhir nih Pak Boni, apa kiat ataupun langkah strategis yang dilakukan sehingga di tahun depan bukan saja mempertahankan menjadi peringkat kedua, tapi justru menjadi yang terbaik nih di peringkat 1 di tahun 2022? Apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur? Ya, kita bertekad untuk menjadi yang terbaik, Mbak. Ya. Saya pikir ini harapan semua pemerintah ya. Pertama, kita pertahankan dulu semangat dan kinerjanya. Kita lakukan evaluasi dulu untuk melihat mana yang baik untuk terus dipertahankan, kemudian mana yang kurang untuk terus diperbaiki. Rekomendasi yang diberikan oleh tim Pokja Provinsi kita tindak lanjuti segera. Kemudian kita terus melakukan koordinasi bukan saja di dalam tetapi juga dengan provinsi, dengan pusat, supaya kita bisa mengoptimalkan proses atau tahapan penanganan penurunan stunting di Kabupaten Manggarai Timur. Itu saya pikir menjadi bagian yang penting sekali, Mbak. Dengan koordinasi, dengan kebersamaan, dengan semangat yang tinggi, maka kita optimis tahun depan pada penilaian berikutnya kita bisa ke peringkat 1. Kemudian ada sedikit himbauan yang mungkin pada kesempatan ini bisa sampaikan. Saya sampaikan kepada seluruh saudara-saudara saya di mana saja berada, khususnya di Kabupaten Manggarai Timur, mari kita sama-sama mengambil bagian di dalam penurunan angka stunting di Kabupaten Manggarai Timur, bahkan secara nasional. Memberi perhatian khusus pada bayi di 1000 hari pertama itu sangat penting. 270 hari pertama atau 9 dalam kandungan atau 9 bulan dalam kandungan dan 2 tahun pertama setelah dilahirkan itu menjadi sangat penting. Itu usia emas itu sangat penting sekali. Dengan penanganan itu yang baik, maka ke depan anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Manggarai Timur ke depan memiliki generasi yang luar biasa, memiliki anak-anak yang cerdas, sehat, dan tangguh. Demikian Mbak Tini. Baik, terima kasih Pak Sekda Manggarai Timur ya, Pak Boni Hasudungan, untuk informasinya pagi hari ini. Meskipun sedang pandemi juga tidak menghalangi hak anak ya di 1000 hari kelahirannya untuk tetap mendapatkan pasokan protein dan makan yang cukup agar kita bisa sama-sama mencegah dan menangani stunting. Terima kasih Pak, salam sehat, selamat pagi. Terima kasih kembali Mbak Femi, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. RRI Radio Tangga